Bab 1 menerangkan tentang mubtada. Rumus utama: bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Ciri-ciri isim: bisa menerima i'rab jar, tanwin, al, nida, musnad ilaih seperti mubtada atau fa'il. Bila isim, maka terapkan rumus A1. Tentukan isim antara ma'rifat atau nakirohnya, mabni atau mu'rabnya, mudzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Setelah itu terapkan rumus A2. Tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan adalah kamus. Yang ditentukan dalam kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid yang tidak masdar. Setelah kita menentukan rumus A1, rumus A2, maka kemudian terapkan rumus A3. Jadikan susunan kata menjadi mubtada, khobar, pelengkap, atau mubtada, pelengkap, khobar. Mubtada di dalam bahasa Indonesianya adalah subjek. Khobar di dalam bahasa Indonesianya dinamakan predikat, sedangkan pelengkap di dalam bahasa Indonesianya dinamakan objek atau keterangan. Selanjutnya kita perhatikan anak-anak, keterangan yang ada tanda bintangnya. Awal kalimat bukan berarti harus di awal ayat, tetapi bisa setelah kata yang dibayangkan sebagai titik atau koma. Titik di dalam bahasa Indonesia berada di belakang, akan tetapi titik di dalam bahasa Arab berada di depan. Bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain, anak-anak dibaca bersama-sama. Maman lahal abal amma walakin wafa thumma innama ala. Semua isim mausul dan kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada, khobar atau fi'il fa'il. Dan perlu diingat bahwa titik atau bayangan titik atau koma di dalam kitab kuning atau di dalam metode Amsilati ini hanya berguna untuk mempermudah suatu pembahasan atau untuk mempermudah kita di dalam menentukan sebuah awal kalimat. Bila ada 2 titik, maka untuk mempermudah disebut titik koma. Contoh, wa amma. Wawu ini adalah titik dan amma sebagai koma. Rumus A1 untuk membedakan jenis isim atau yang ada di depan atau di belakang kata atau kulitnya kata. Seperti contoh alhamdu. Jadi untuk mengetahui kata ha mim dal ini berjenis isim fi'il atau huruf, yaitu dengan melihat depannya kata. Karena ada al di sini, maka ha mim dal adalah berjenis isim. Rumus A2 untuk membaca isi kata atau tengahnya kata, seperti contoh alhamdu. Yang mana untuk membaca tengahnya ini adalah dengan menggunakan rumus A2. Apakah itu berjenis isim fa'il, isim maf'ul, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Yang menentukan kamus, yang menentukan adalah rumus A2. Sedangkan rumus A3 untuk membaca akhir kata, seperti contoh alhamdu. Nah, untuk mengetahui apakah ini dibaca dadi,
Tu untuk mengetahuinya adalah dengan rumus A3. Kita lanjutkan halaman 2. Mubtada yang berupa nama. Bila ada isim ma'rifat yang berupa nama di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Setelah mubtada harus ada khobar. Kita perhatikan contoh di sini. Muhammadur Rasulullah tanpa harokat dibaca Muhammadur Rasulullah menjadi Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tanpa harokat dibaca Muhammadur Rasulullah menjadi Muhammadur Rasulullah. Keterangannya bersama-sama anak-anak. Muhammadun dibaca Muhammadun karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya mubtada Zaidun wa akhirul khabar in qulta Zaidun hadirun man intazar ake awal kalam mubtada en rubai sim khabar pada mubtada. Mubtada hukumnya rafa, dasarnya wa rafa'u mubtada ambil ibtida kadzaka raf'u khabarim bil mubtada sebab jadi kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khobar rafa farfa bi dhammin wansiban fatawajur kasran kadhik rullahi abdahu yasur wajadin bi taskinin wahai rumah dzukir ya nubuna wujahu bani namir rafatul mana sofata jazan sukun jargas rodi kiraing Allah kang tekun. Rasulullah dibaca Rasulullah karena menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Dasarnya kita lewati khobar hukumnya rofa, kita lewati tanda rofanya dibaca dhamma. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui untuk mengetahui kualitas dan kemampuan anak, maka tugas guru adalah memberikan pertanyaan kepada anak seputar jilidan yang sudah pernah dibahas. Coba diperhatikan anak-anak, ini dibaca apa? Muhammadun. Muhammadun berjenis isim, fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa Muhammadun ma'rifat? Karena nama. Mabni atau mu'rab Muhammadun? Mu'rab. Mudakar atau mu'anas? Mudakar. Kenapa mudakar? Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Karena tidak ada tanda-tanda mu'anas atau perempuan. Tanda mu'anas apa saja? Alif dan ta. Menyimpan alif atau ta. Muhammadun mufrad, musanna atau jama'? Mufrad.
Maka berdomir apa kalau mufrad mudzakkar? Wa. Berdomir wa. Rumus A2-nya Muhammadun mengikuti wazan apa? Mufa'alun. Maka termasuk jenis apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Tasrif istilahi bersama-sama Muhammadun. Hamada yuhammidu tahmidun fahuwa muhammidun wadaka muhammadun hamid la tuhammid. Dibaca apa anak-anak? Muhammadun. Kenapa Muhammadun tidak dibaca Muhammadin atau Muhammadan? Karena menjadi mubtada. Karena menjadi Mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Muhammadun kenapa ma'rifat? Karena nama. Setelah mubtada maka harus ada Khobar. khobar. Mana khobarnya? Rasulullahi. Rasulullahi. Rasulu tidak dibaca li atau la karena menjadi Khobar. khobar. Hukumnya Rofa. Rafa. Rasulullahi. Kenapa Rasulu tanpa al dan tanpa tanwin? Karena dimudhafkan pada lafaz Allahi. Karena dimudhafkan pada lafaz Allahi. Berarti Rasulullahi ini termasuk susunan idhofah. Muhammadur Rasulullahi. Muhammadun menjadi mubtada, sedangkan Rasulullahi menjadi khobarnya. Contoh yang pertama dibaca Kang Ikul. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muhitum bil kafirina. Wallahu muhitum bil kafirin. Allahu dibaca Allahu karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa. Tanda rofaknya dibaca dhammah. Muhitun dibaca muhitun karena menjadi khobar. Menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Khobar hukumnya rofa. Tanda rofaknya dibaca dhammah. Coba diperhatikan anak-anak, di sini ada tanda titik mubtada khobar pelengkap. Nah, di sini menandakan bahwa semua contoh di sini susunannya adalah apa anak-anak? Titik mubtada khobar pelengkap. Wa di sini menjadi apa? Titik. Yang mana wa di sini berguna untuk mempermudah pembahasan, atau wawu di sini dibayangkan sebagai titik untuk menentukan sebuah awal kalimat. Allahu di sini menjadi mubtada, yang mana tanda pemberian maknanya adalah mim. Mim singkatan daripada mubtada. Sedangkan muhitun di sini dibaca rofa menjadi khobar, menjadi khobar karena ada mubtada. Kho di sini adalah tanda dari khobar atau singkatan daripada khobar. Dan bil kafirina, tanda yang kotak seperti ini adalah menjadi pelengkap. Sekarang kita ke contoh yang kolom kiri. Coba diperhatikan, di sini ada tanda titik mubtada pelengkap khobar. Berarti menandakan bahwa semua contoh yang kolom kiri ini susunannya adalah titik mubtada pelengkap khobar. Coba dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alimun. Wallahu bikulli syai'in alim. Allahu dibaca Allahu karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya kita lewati. Mubtada hukumnya rofa. Tanda rofanya dibaca doma. Alimun
karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dibaca dhamma. Coba diperhatikan anak-anak keterangan yang ada tanda bintangnya. Mubtada dan khobar hukumnya rofa. Mubtada pasti berupa isim atau fi'il yang diawali huruf an. Khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata, baik isim, fi'il atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Yang mana kalau khobar ini adalah yang penting pantas diberi makna iku atau itu atau adalah. Menentukan khobar adalah kata setelah mubtada dan pantas diberi makna iku atau itu atau adalah. Setelah mubtada bukan berarti langsung menjadi khobar. Seperti contoh tadi, Allahu bikulli syai'in alim. Bila setelah mubtada tidak pantas diberi makna iku, maka menjadi pelengkap yang didahulukan. Kita perhatikan lagi di sini. Dasar yang berada dalam kurung tidak usah diulangi. Keterangan tanda seperti ini, tanda lingkaran seperti ini adalah tanda titik atau koma. Contoh, wawu di sini sebagai titik yang disebut dengan wawu istinaf. Mim adalah singkatan mubtada atau dalam bahasa Indonesianya dinamakan subjek yang bermakna dalam bahasa Jawanya bermakna utawi. Kha singkatan khobar atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan predikat yang bermakna iku. Tanda kotak seperti ini adalah tanda pelengkap yang diantaranya berupa jar majrur, dan pelengkap-pelengkap yang lain nanti akan dibahas pada jilid 4. Latihan memberi makna. Berilah makna pada mubtada dengan makna utawi atau dalam bahasa Indonesianya bermakna bahwa atau adanya, dan pada khobar dengan makna iku atau dalam bahasa Indonesianya diberi makna itu atau adalah. Contohnya dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna alimun. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu utawi Gusti Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sira kabeh alimun iku mudaneni. Selanjutnya adalah mubtada yang berupa isim yang ada alnya. Bila ada isim ma'rifat berupa kata yang ada alnya di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Alhamdulillahi tanpa harokat dibaca alhamdulillahi menjadi alhamdulillahi. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dibaca alhamdu karena kata yang ada al ma'rifat
di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya dhamma. Lillahi menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Sebelum kita ke contoh berikutnya, kita perhatikan dulu di sini tentang masalah kata lillahi. Keterangannya ada di bawah sini. Khobar yang tidak kelihatan tanda rofaknya disebut mahal rofa atau menduduki tempat rofa. Seperti contoh lillahi di sini, jar majrur menjadi khobar yang mana tanda rofaknya adalah dengan mahal rofa atau menduduki tempat rofa. Khobar yang terdiri dari jar majrur, contohnya adalah lillahi, li jar, sedangkan Allahi majrur atau kata yang dicerkan. Khobar yang terdiri dari jar majrur atau dhorof maka menyimpan makna tetap atau tetap dari kata kainun atau istaqarra, bermakna tetap. Dasarnya bersama-sama anak-anak. Dasarnya wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama nakainin awistaqor dzaraf lan jar uga bisa dadi khobar nyimpen makna tetep kainun istaqor. Coba diperhatikan anak-anak. Contoh ayat yang pertama ini dibaca apa anak-anak? Alhamdu. Alhamdu termasuk isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada al. Karena ada al. Rumus A1-nya ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada al. Karena ada al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mudakar atau mu'anas? Mudakar. Mufrad musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad mudakar. Rumus A2-nya bagaimana? Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang menentukan adalah kamus. Yang ditentukan dalam kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, dan jamid. Nah, alhamdu di sini adalah termasuk masdar dari madi 3 huruf yang menentukan kamus. Dibaca apa anak-anak? Alhamdu. Kenapa tidak dibaca alhamdi atau alhamdah? Karena menjadi mubtada. Karena menjadi Mubtada. mubtada hukumnya Rofa. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat kenapa? Karena ada al. Karena ada al. Setelah mubtada maka harus ada khobar. Khobar hukumnya Rofa. Nah, khobarnya di sini lillahi. Kenapa tidak dibaca lillahu? Karena khobarnya berupa jar majrur. maka tanda rofanya adalah mahal rofa. Dan khobar yang berupa jar majrur maka menyimpan makna tetap dari kata Kainun istaqor. dari kata kainun atau istaqor. Contohnya kita baca lagi. Contoh yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu khairum minan naumi. As-salatu khairum minan naum. Keterangannya bersama-sama. As-salatu dibaca as-salatu karena kata yang ada al-ma'rifat di awal kalimat
Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya dhamma. Khairun menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Selanjutnya adalah mubtada yang berupa domir. Isim ma'rifat berupa isim domir di awal kalimat maka menjadi mubtada. Wa huwas sami'ul alimu tanpa harokat dibaca wa huwas sami'ul alimu menjadi wa huwas sami'ul alimu. Keterangannya dibaca bersama-sama anak-anak. Huwa menjadi mubtada karena isim domir di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya tidak dengan dhamma karena isim domir hukumnya mabni. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yatlunal kitaba. Wa hum yatlunal kitab. Hum menjadi mubtada karena isim domir di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya tidak dengan dhamma karena isim domir hukumnya mabni. Tanda rofanya tidak dengan dhamma atau dinamakan dengan mahal rofa atau menduduki tempat rofa. Hum di sini tanda rofanya adalah mahal rofa. Contoh yang kolom kiri dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Antum menjadi mubtada karena isim domir di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya tidak dengan dhamma karena isim domir hukumnya mabni. Coba diperhatikan anak-anak di sini pada contoh wala antum abiduna ma a'budu. Wala di sini dinamakan apa? Dibayangkan sebagai apa? Titik. Kalau ada dua titik maka dinamakan titik koma. Mubtadanya mana? Antum. Sedangkan khobarnya mana? Abiduna di sini menjadi khobar. Abiduna termasuk apa? Abiduna diakhiri una atau diakhiri wawunun termasuk apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Maka abiduna menjadi khobar, tanda rofanya dengan apa? Wawunun. Tanda rofanya dengan wawunun atau tanda rofanya dengan una karena jamak mudzakkar salim rofanya menggunakan una atau menggunakan wawunun. Latihan memberi makna dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad.
Qul ngucapa sira Muhammad huwa utawi kelakuan Allahu iku utawi Allah ahadun iku siji. Selanjutnya adalah mubtada yang berupa isim isyarah. Bila ada isim ma'rifat berupa isim isyarah di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tanpa harokat dibaca dzalikal kitabu la raiba fihi menjadi dzalikal kitabu la raiba fihi. Keterangannya dibaca bersama-sama anak-anak. Dzalikal kitabu menjadi mubtada karena isim isyarah di awal kalimat. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya tidak dengan dhammah sebab isim isyarah hukumnya mabni. Contoh yang pertama dibaca Kang Naful Khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'una. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hadza menjadi mubtada karena isim isyarah di awal kalimat. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya tidak dengan dhammah sebab isim isyarah hukumnya mabni. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dibaca apa anak-anak? Fi. Karena sebelumnya ada Ya sukun. Terus dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu utawi iku kitab la raiba iku ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab. Perhatikan dzalikal kitabu. Di sini dzalika adalah isim isyarah, sedangkan al-kitabu dinamakan apa? Musyar ilaih atau kata yang ditunjuk. Yang mana musyar ilaih cirinya adalah setelah isim isyarah ada alnya, dan i'rabnya musyar ilaih mengikuti isim isyarahnya. Ketika isim isyarahnya dalam tingkah rafa, maka dibaca rafa juga dzalikal kitabu. Ketika kemasukan huruf jar bi, maka juga ikut jar. Coba dibaca bi dzalikal kitabi. Berikutnya adalah mubtada yang berupa isim mausul. Bila ada isim ma'rifat yang berupa isim mausul di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari, tanpa harokat dibaca walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari menjadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Keterangannya bersama-sama anak-anak. Alladzina menjadi mubtada karena isim mausul di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya tidak dengan dhammah sebab isim mausul hukumnya mabni. Contoh yang terakhir dibaca Kang Fahmi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naghan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naghan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Man menjadi mubtada karena isim mausul di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafanya tidak dengan doma sebab isim mausul hukumnya mabni. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Mubtada yang didahului huruf amma, maka khobarnya harus diawali huruf fa. Seperti tadi dicontohkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mubtada yang didahului huruf amma di sini, maka khobarnya harus diawali fa. Jadi yang menjadi khobarnya adalah kata yang diawali fa ini, fa innal jannata hiyal ma'wa. Bila ada dua titik, maka diistilahkan titik koma. Contoh fa amma, fa titik, amma sebagai koma. Shad adalah singkatan daripada silah atau penyambung, bermakna kang atau yang. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fa ammal ladzina mongko anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina faya'lamuna mongko iku padha ngerti sapa alladzina annahu ing satemene contoh al-haqqu iku nyata mir rabbihim saking pangerane wong akeh. Kita baca kosakata bersama-sama anak-anak. Memakai makna Jawa. Zaighun miring, as-solihatu amal-amal bagus, maqamu rabbi kedudukane pangerane, al-mahidu haid, ad-dinu agama, al-anharu piro-piro kali. Selanjutnya adalah mubtada yang berupa susunan idhofah. Bila ada isim ma'rifat yang berupa mudhaf, yang mudhaf ilahnya berupa isim ma'rifat di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Fajazauhu jahannamu, tanpa harokat dibaca fajazauhu jahannamu menjadi fajazauhu jahannam. Keterangannya bersama-sama anak-anak. Jazauhu dibaca jazauhu karena idhofah di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada
dengan dhamirhu. Contoh yang ketiga kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri dibaca Lailatul Qadri karena idhofah di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhafkan dengan al-qadri. Contoh berikutnya dibaca Kang Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqata naran. Masaluhum kamasalil ladzi istauqata naran. Masaluhum dibaca masaluhum karena idhofah di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhafkan dengan dhamir hum. Latihan memberi makna. Mubtada bermakna utawi, khobar bermakna iku. Bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri utawi bengine Lailatul Qadar khairun iku luwih bagus min alfi syahrin tinimbang sewu wulan. Perhatikan anak-anak, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri di sini termasuk susunan apa? Idhofah. Mudhafnya mana? Lailatu. Sedangkan mudhaf ilahnya mana? Al-Qadri. Mudhaf ilahnya di sini termasuk isim ma'rifat. Nah, Lailatul Qadri di sini kalau sudah digabung menjadi satu maka termasuk susunan apa? Idhofah yang mudhaf ilahnya isim maka dinamakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Setelah mubtada maka harus ada khobar hukumnya maka dibaca khairun. Ini dibaca apa? Min alfi syahrin. Kenapa alfi tanpa al dan tanpa tanwin? Karena dimudhafkan pada lafaz syahrin. Karena dimudhafkan pada lafaz syahrin. Selanjutnya adalah kita akan membahas khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Bila di awal kalimat berupa jar majrur atau dhorof madruf maka menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kata setelahnya yang berupa isim yang rofa kebanyakan berupa nakirah maka menjadi mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Walahum fiha azwajun tanpa harokat dibaca walahum fiha azwajun menjadi walahum fiha azwajun. Keterangannya bersama-sama anak-anak. Lahum menjadi khobar muqaddam sebab jar majrur di awal kalimat. Dasarnya wanahu indi dirhamun wali
azwajun menjadi mubtada muakhar karena adanya khabar muqaddam. Mubtada hukumnya rafa. Coba diperhatikan contoh ayat di sini dibaca apa Kang Salman? Walahum fiha azwajun. Walahum fiha azwajun. Waw di sini dibayangkan sebagai apa Kang Salman? Waw titik. Waw titik. Ini dibaca apa? Lahum. Lahum asalnya apa? Huruf jarli dan dhamir hum. Asalnya adalah huruf jarli bertemu dengan dhamir mutasil hum, maka dibaca lahum. Lahum di sini termasuk jar majrur. Kaidahnya bagaimana Kang Salman? Apabila ada jar majrur atau dzarf majrur di awal kalimat maka menjadi khabar muqaddam. Maka menjadi khabar muqaddam dengan syarat setelahnya bagaimana Kang Salman? Ada isim yang pantas menjadi mubtada muakhar. Ada isim yang pantas menjadi mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Kebanyakan mubtada muakhar itu bagaimana Kang Salman? Berupa nakirah. Berupa isim nakirah. Walahum, lahum menjadi khobar muqaddam. Di sini sudah ada tandanya Kang Salman, tanda kotak, berarti fiha termasuk apa? Pelengkap. Menjadi pelengkap. Terus mubtada muakhirnya mana Kang Salman? Azwajun. Azwajun di sini dibaca rofa karena menjadi mubtada muakhir. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada al. Contoh berikutnya dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum adzabun alimun. Walahum adzabun alim. Lahum menjadi khabar muqaddam sebab jar majrur di awal kalimat. Langsung. Adzabun menjadi mubtada muakhar karena adanya khabar muqaddam. Mubtada hukumnya rafa. Contoh yang terakhir dibaca Kang Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Walil kafirina adzabun alimun. Walil kafirina adzabun alim. Lil kafirina menjadi khabar muqaddam sebab jar majrur di awal kalimat. Dasarnya wa nahu ing didilhamun wali wa tar mutazamun fihi taqaddumul khabar rupa jar daraf khabar ngarep manggone akeheru ponakirah mubtadae. Adzabun menjadi mubtada muakhir karena adanya khabar muqaddam. Mubtada hukumnya rafa. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Kadang mubtada muakhir bisa berupa ma'rifat, seperti contoh lana a'maluna. Lana di sini jar majrur di awal kalimat menjadi khabar muqaddam, sedangkan a'maluna isim ma'rifat, yang mana isim ma'rifat karena idhofah yang mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat yaitu domirna. Khabar yang berupa jar majrur atau dhorof madruf menyimpan makna tetap atau tetap dari kata kainun atau istakor. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fiha azwajun. Walahum fiha azwaj. Walahum lan iku tetep kedue wong akeh fiha ing dalem suwarga
aswajun utawi pira-pira bojo. Kosakata kita baca bersama-sama. Kulubun pira-pira ati, jamak dari kolbun. Balaun bala, maradun loro, khizyun ino, alimun banget lorone, muhinun kang ino ake, masadun